Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sekarang ini umat Islam sedang menjalani bulan penuh rahmat dan ampunan. Salah satu anjuran saat memasuki bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Selain puasa, amalan lain yang dilakukan saat bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sebagai umat muslim tentu sayang sekali jika melewatkan sholat tarawih. Sholat tarawih artinya sholat malam yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja dan berhukum sunnah. Biasanya sholat ini dilakukan setelah sholat isya dan diakhiri dengan sholat witir. Meskipun merupakan amalan sunnah, namun bagi umat muslim yang rajin mengerjakan sholat tarawih akan mendapatkan limpahan pahala dan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, penting untuk memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud sholat tarawih, bagaimana hukum pelaksanaannya, hingga sejarah sholat tarawih hingga menjadi kebiasaan yang dilakukan hingga kini. Dengan mengetahui beberapa hal ini, tentu dapat membantu meningkatkan niat dan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Apalagi sholat tarawih punya banyak keutamaan, terutama pada malam pertama sholat tarawih. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama adalah menghapuskan dosa. Melaksanakan sholat tarawih malam pertama dan malam lainnya mampu menghapuskan dosa seseorang yang akan dilakukan maupun yang telah lalu. Sebuah hadis menyatakan siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama bulan Ramadan diibaratkan bersih dari dosa dan kesalahan. 2. Awal Ramadan. Melaksanakan sholat tarawih malam pertama berarti menunjukkan jika keesokannya umat muslim akan menunaikan ibadah puasa. Ini menjadi tanda kapan dimulainya puasa Ramadan. 3. Memantapkan hati. Melaksanakan ibadah sholat tarawih sangat dianjurkan karena umat muslim akan memantapkan hati sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Di momen tersebut, umat muslim juga akan menyiapkan hati untuk melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh di bulan Ramadan. 4. Terkabulnya doa. Doa yang dipanjatkan selama bulan Ramadan, terutama ketika melaksanakan sholat tarawih, memiliki kesempatan besar untuk dikabulkan. Hal ini sesuai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. Pasti Allah akan mengabulkannya, dan itu setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 5. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat tarawih di malam pertama dan malam selama Ramadan menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bunyi hadis ini, lazimkan dirimu untuk sholat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. 6. Meminimalisir perbuatan maksiat. Melaksanakan sholat tarawih hari pertama dapat meminimalisir perbuatan maksiat, karena seseorang akan menghabiskan waktu untuk beribadah daripada melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa. Sholat tarawih ini bisa dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah di masjid. Biasanya ibadah sholat tarawih yang digelar secara berjamaah diselingi dengan khutbah atau ceramah. Setelah itu, ibadah sholat tarawih selalu diakhiri dengan sholat witir sebagai penutup. Selain dilakukan secara berjamaah, umat muslim juga diperkenankan melaksanakan sholat tarawih secara mandiri di rumah, sebab tidak ada kewajiban sholat tarawih yang harus dilakukan berjamaah di masjid. Konon, sholat
Sholat tarawih dikerjakan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 23 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Rasulullah tidak selalu mengerjakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Beberapa kali Rasulullah mengerjakannya sendiri di rumah. Pada hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah memang melaksanakan sholat tarawih di awal-awal Ramadan. Ternyata setelah itu antusias masyarakat semakin meningkat sehingga banyak di antara mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Namun setelah itu Nabi justru mengurungkan niat ke masjid dan memilih sholat tarawih di rumah. Sikap Nabi Muhammad tersebut disebutkan bahwa Rasulullah khawatir jika sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu untuk mewajibkan sholat tarawih pada umatnya. Namun di sisi lain belum tentu umat generasi berikutnya mempunyai semangat yang sama pada zaman Nabi. Alasan kedua, bisa jadi Rasulullah dapat menimbulkan salah persepsi bahwa sholat tarawih wajib dikerjakan karena merupakan amalan baik yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sebab sholat tarawih merupakan amalan yang bersifat sunnah sehingga tidak ada kewajiban dalam melaksanakannya. Sholat tarawih ini dapat dikerjakan dengan jumlah 20 rakaat, di mana setiap 2 rakaat dilakukan salam dan pembacaan niat setiap kali menunaikan sholat tarawih. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang sholat tarawih pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita telah memasuki malam ke-7 di bulan Ramadan, di mana kenikmatan telah kita rasakan sewaktu kita berbuka puasa tadi. Kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi. Untuk orang yang berpuasa ada 2 kenikmatan yang dia dapatkan, yaitu kenikmatan pada saat berbuka puasa dan kenikmatan pada saat berjumpa dengan Allah. Muttafaqun alaih. Selain melaksanakan ibadah puasa yang merupakan kewajiban di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, berbanyak membaca Al-Quran, ada juga beberapa amalan utama yang semestinya kita tunaikan untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, yaitu menghiasi malam Ramadan dengan sholat tarawih. Sholat malam pada bulan Ramadan dapat menyebabkan diampuninya dosa-dosa terdahulu, juga memiliki kenikmatan dan keceriaan. Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah menganjurkan sholat malam pada bulan Ramadan tanpa mewajibkan. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuninya dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Dan sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan, barang siapa yang mendirikan sholat malam bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat 1 malam. Hadis riwayat As-Sunan. Mengakhirkan makan sahur dan segera berbuka. Makan sahur adalah merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah yang dilakukan bagi orang yang berpuasa dan kemuliaan bagi umat Islam. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, bersahurlah karena pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syed Sabiq menyebutkan dalam fikih sunnah bahwa penyebab berkahnya sahur karena menguatkan tubuh, menggiatkan dan memudahkan. Demikian pula mempercepat berbuka.
sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan, orang-orang akan mendapatkan kebajikan selagi mereka segera berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Memperbanyak bersedekah. Memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan adalah merupakan amalan yang utama, di mana Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbanyak bersedekah di bulan ini. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan dan beliau lebih dermawan lagi terutama di bulan Ramadan. Dalam salah satu riwayat disebutkan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di antara sedekah itu adalah memberi penganan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh sebesar pahala dengan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih malam Lailatul Qadar. Allah menamainya malam Lailatul Qadar karena keagungannya, nilainya dan ketinggian kedudukannya di sisi Allah, juga karena banyak ampunan bagi dosa-dosa dan tertutupinya aib pada malam itu. Olehnya, malam itu merupakan malam ampunan, sebagai disebutkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan penuh harap kepada Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, juga malam Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Olehnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan adalah merupakan upaya yang berharga. Memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar di saat berpuasa, sebagaimana disebutkan, sesungguhnya doa orang yang berpuasa pada saat buka tidak tertolak. Hadis riwayat Hakim. Demikian pula dalam riwayat yang lain disebutkan, 3 golongan yang tidak tertolak doanya: imam yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan orang yang dianiaya. Hadis riwayat Baihaqi. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan menyamai pahala haji, dalam riwayat yang lain menyamai pahala haji bersamaku atau bersama Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan untuk mendapat kemuliaan Ramadan. Semoga kita masih terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus dapat mengisi Ramadan kita dengan amalan yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham dari 10 IPA 3 akan berdakwah bertema puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat bertemu muka dengan teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya, semoga kultum yang akan saya bawakan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, amalan puasa itu tersendiri yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. 2. Puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaq alaihi. Iman maksudnya beriman dengan Allah dan ridho yang diwajibkannya pada bulan Ramadan. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. 3. Bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan, dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslimin. 4. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar, dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang berpuasa, 2 kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaq alaihi. 5. Bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi hambanya pada hari kiamat. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, namun bahkan menjadikan bagi kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan dakwah secara online dengan teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya, semoga dakwah yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya, bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua ialah puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaq alaihi. Iman yang dimaksud ialah beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang ketiga ialah bahwa pahala puasa tidak terkait dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ialah 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar, dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Muttafaq alaihi. Yang kelima ialah bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda,
Puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat." Dan Al-Quran pun berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat." Rasulullah SAW berkata, maka keduanya memberi syafaat. Haji riwayat Ahmad At-Tabrani dan Al-Hakim. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Pondok Ramadan kali ini. Meskipun acara kali ini dilakukan secara virtual, tapi kita harus tetap semangat dalam menjalaninya. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan teori tentang zakat. Kata zakat merupakan masdar atau kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan demikian, jika sesuatu itu dikatakan zakah, berarti tumbuh dan berkembang. Jika seseorang disebut zakah, maka berarti orang itu baik. Bila seseorang diberi sifat zakah dalam arti baik, maka berarti orang itu memiliki lebih banyak sifat baik. Sedangkan jika seseorang itu zaki, berarti orang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik. Dari segi istilah fikih, zakat adalah menyisihkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan syara untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Imam Nawawi mengutip pendapat Wahidi karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukumnya wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56 yang artinya, "Laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, agar kamu diberi rahmat." Sesungguhnya zakat sudah ada di masa agama wahyu yang dibawa para Rasul terdahulu. Namun, ibadah yang berkenaan dengan harta kekayaan untuk kepentingan sosial ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat yang diperintahkan di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu adalah zakat yang diwajibkan setiap akhir puasa Ramadan bagi setiap muslim dari bayi yang baru dilahirkan sampai yang telah tua renta, baik lelaki maupun wanita, merdeka atau hamba sahaya. Yang kedua adalah zakat harta atau mal, yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau perusahaan yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu sesudah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun.
Apabila diuraikan secara rinci, maka ada 9 macam zakat, yaitu 1. Zakat fitrah, 2. Zakat hewan ternak, 3. Zakat buah-buahan, 4. Zakat emas dan perak, 5. Zakat perniagaan, 6. Zakat hasil tambang, 7. Zakat madu, 8. Zakat harta terpendam, 9. Zakat makanan pokok. Siapakah ya yang wajib membayar zakat? Zakat ini hanya diwajibkan kepada orang kaya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang dimaksud membersihkan adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Sedangkan yang disebut menyucikan adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka. Bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan pada orang kaya juga diterangkan dalam hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya. HR Bukhari. Dalam keterangan, Imam Bukhari menambahkan, orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan atau ia memiliki utang, maka utang itu lebih penting dibayar lebih dulu daripada zakat. Imam Malik juga meriwayatkan hadis dalam Mutawatoknya, siapa yang memiliki utang, maka utang itu lebih penting dibayar lebih dulu daripada zakat. Imam Malik juga meriwayatkan hadis dalam Mutawatoknya, siapa yang memiliki utang lebih dulu kemudian ia mengeluarkan zakatnya. Para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan rutin dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka menginfakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dengan demikian, menurut Yusuf Qaradawi, Allah yang Maha Bijaksana menetapkan objek zakat adalah sesuatu yang lebih dari keperluan, yakni keperluan orang itu, keluarga, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sebab seseorang harus mendahulukan kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jelaslah bahwa syariat tidak menuntut seseorang mengeluarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan amat berat hati melepaskannya. Demikian dakwah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di bulan suci Ramadan ini dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dakwah zakat, yaitu zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti suci, tumbuh, baik, berkah, dan bersih. Sebagaimana dituliskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut, engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Maka dari situlah arti zakat adalah suatu hal yang membersihkan harta kekayaan milik seseorang. Zakat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat wajib untuk umat muslim yang dikeluarkan dalam bulan Ramadan.
Lalu yang kedua ada zakat mal. Zakat mal berupa harta kekayaan milik seseorang seperti emas, perak, tembaga, uang, hewan ternak, tumbuh-tumbuhan. Syarat sah harta yang dibayarkan atau dizakati yaitu pertama wajib milik sendiri. Lalu harta sudah mencapai nisab yaitu jumlah harta yang sudah cukup. Lalu yang ketiga sudah mencapai 1 tahun. Syarat orang yang wajib membayar zakatnya adalah pertama Islam, lalu berakal, balik, sudah merdeka, berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab seperti tadi. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Sungguh zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya, hamba sahaya atau budak, orang berhutang untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana." Dari situlah dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dapat menerima zakat adalah 1. Fakir, yaitu orang yang memiliki pekerjaan namun pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu ada orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga, ada orang yang di jalan Allah atau fisabilillah. Lalu ada orang yang memiliki hutang sehingga zakat tersebut digunakan untuk membayar hutangnya. Lalu ada orang yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf. Lalu ada ibnu sabil, yaitu orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Lalu ada amil zakat, panitia yang mengumpulkan zakat. Lalu ada budak, yaitu zakat tersebut digunakan untuk membebaskan budak tersebut atau hamba sahaya. Hikmah dari zakat ada bermacam-macam, namun yang utama adalah pertama, untuk membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Lalu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain yang menerima zakat. Dan terakhir mungkin mengikis akhlak yang buruk. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan dakwah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mengurus kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah menciptakan kita ini dengan banyak ruas-ruas tulang. Setiap kita bergerak
ada puluhan ruas yang bergerak. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan Allah ini? Bagaimana kita bisa membayar hutang yang telah diberikan kepada Allah? Sebenarnya cara untuk membayarnya adalah ada dua cara, yaitu yang pertama adalah kita menjalankan sholat duha. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat duha sebenarnya banyak manfaatnya dan fadilahnya. Dari hadis yang saya kutip ini, yang hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas-ruas tulangmu. Setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Dan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, dan melarang kepada yang mungkar adalah sedekah. Sebagai gantinya cukup sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat saja kita dapat membalas hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi fadilah sholat duha, yaitu dapat mengentas dosa-dosa kita. Karena sujudnya orang sholat duha adalah sujudnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan cara kita membaca istighfar sebanyak 50 kali dalam sehari. Kita saja kalau istighfar pasti mengikuti imam setelah sholat wajib, yaitu mungkin 3 kali atau 5 kali. Itu belum cukup untuk membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari kita harus beristighfar sebanyak 50 kali minimal. Kalau lebih, alhamdulillah itu baik. Karena jamaah yang dirahmati Allah, tulang-tulang kita ini harus kita bersihkan dan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat kita dapat membayar hutang kepada Allah, dan cukup dengan beristighfar sebanyak 50 kali dalam sehari kita dapat membayar hutang juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita melaksanakan sholat duha dan beristighfar, karena itu dapat mengentas atau membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tulang-tulang kita ini ada ratusan di dalam tubuh kita yang bergerak. Setiap kita pergi, misal kita menyapa orang atau bermain di luar rumah, ada ratusan tulang-tulang rusuk kita yang bergerak untuk menggerakkan badan kita. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, marilah kita sholat duha dan beristighfar, karena dengan itu kita dapat membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan suci ini. Salawat dan salam selalu kita tetap ancurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriah. Di bulan ini umat muslim akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan ini dikatakan penuh berkah karena setiap amal perbuatan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Allah memberikan keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita siapkan diri untuk menggunakan waktu-waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan salah satu keutamaan yang ada di bulan Ramadan, yaitu yang pertama, Lailatul Qadar. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam Lailatul Qadar ini bertepatan dari Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi semesta alam. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Terjadinya malam Lailatul Qadar terdapat dalam sebuah hadis. Darilah malam Lailatul Qadar terdapat dalam sebuah dalam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagi seorang yang tersungguh-sungguh dalam mengejar amalan Lailatul Qadar, hendaknya tidak memilih-milih waktu yang belajar malam Lailatul Qadar, dan dengan anggap 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar, sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan jadinya malam Lailatul Qadar selain Allah. Adapun tanda-tanda hadis yang menunjukkan Lailatul Qadar, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nabi ketika menceritakan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar, yaitu malam-malam itu indah sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian di pagi harinya matahari akan terbit dengan cara merah tapi tidak terlalu terang. Di dalam hadis Muslim ditambahkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Ka'ab, di pagi harinya matahari akan terbit, tidak menyibukkan mata. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang baiknya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Febrianti, perwakilan dakwah dari kelas 10 IPS 3. Di video dakwah ini saya akan membahas tentang sholat Id. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apa sih sholat Id itu? Sholat Id adalah sholat sunnah yang dilakukan pada setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun bersifat sunnah, akan tetapi sangat penting sehingga dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Waktu sholat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat
rukun dan sunnahnya hampir sama seperti sholat yang lainnya. Adapun beberapa tambahan sunnah yaitu 1. Berjamaah, 2. Takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua, 3. Mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir, 4. Setelah takbir yang kedua dan takbir yang terakhir membaca tasbih, 5. Membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat kedua, atau surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. 6. Imam menyeringkan bacaannya. 7. Khotbah 2 kali setelah sholat sebagaimana khotbah Jumat. 8. Pada khotbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah. 9. Mandi, berhias, dan memakai pakaian sebaik-baiknya dan juga bertakbir pada saat keluar rumah. 10. Makan terlebih dahulu pada sholat Idul Fitri dan pada Idul Adha sebaliknya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sholat Id, yaitu 1. Diriwayatkan dari Abu Zaid, ia berkata, adalah Nabi SAW pada raya Idul Fitri dan Idul Adha keluar ke musola pada untuk sholat. Maka pertama yang dia kerjakan adalah sholat. Kemudian setelah selesai dia berdiri menghadap kepada para manusia yang sedang masih duduk tertib pada soft mereka, lalu dia memberi nasihat dan wasiat atau khutbah. Apabila dia hendak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah dia putuskan, dia perintahkan, setelah selesai dia pergi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dan neneknya, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bertakbir pada salat 12 kali takbir. Dalam rakaat pertama 7 kali takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir, dan tidak sholat sunnah sebelumnya dan juga sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Diriwayatkan dari Abu Umair bin Anas, diriwayatkan dari seorang pamannya dari golongan Ansyar, ia berkata, karena tertutup awan maka tidak terlihat oleh kami hilal Syawal. Maka pada pagi harinya kami masih tetap saum. Kemudian datanglah satu kafilah berkendara di akhir siang. Mereka bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa mereka kemarin melihat hilal. Maka Rasulullah SAW memerintahkan semua umat muslim agar berbuka pada hari itu dan keluar menunaikan sholat id pada hari esoknya. Hadis riwayat 5 kecuali At-Tirmizi. 4. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, adalah manusia para sahabat bertakbir pada hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah. Mereka menuju ke tempat sholat id sampai mereka tiba di musola dan terus bertakbir sampai imam datang. Apabila imam telah datang, mereka diam, dan apabila imam bertakbir, maka mereka pun ikut bertakbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Selanjutnya ada beberapa keistimewaan sholat id, yaitu 1. Mengagungkan asma Allah. Dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, kita pasti akan mengucapkan asma Allah berkali-kali, terutama kalimat takbiratul ihram atau memaha besarkan Allah. 2. Sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri sudah pasti dilaksanakan berjamaah. Untuk itu, dari pelaksanaan sholat berjamaah ini akan membuat kita mendapatkan pahala sholat berjamaah yang besar dari Allah SWT. 3. Silaturahmi sesama muslim. Dengan sholat Idul Fitri, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi sesama muslim. Mungkin di bulan-bulan atau kesempatan yang lain, kita akan jarang bertemu untuk bersilaturahmi. Saat Idul Fitri ini menjadi kesempatan bagi kita bertemu dan bermaaf-maafan dengan kerabat atau tetangga. 4. Merayakan bersama kemenangan umat muslim. Dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, kita juga bisa merayakan Dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, kita juga bisa merayakan hari kemenangan bersama dengan para umat Islam lainnya. Kita bisa merasakan kebersamaan dan kebahagiaan dari apa yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Tentunya, kebersamaan dan merasakan kebahagiaan bersama adalah hal yang mahal dan tidak tertandingi oleh siapapun.
5. Menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. Karena hukumnya yang sunnah muakkad atau fardu kifayah, maka sholat Idul Fitri ini membuat orang-orang Islam akan terdorong untuk melaksanakannya. Sekian dakwah dari saya. Mohon maaf apabila terjadi salah kata atau salah penyebutan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga itu atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi, siang, sore dan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desta Anugrah bin Lahugowi Bawo, nomor absen 12, perwakilan dari kelas 10 IPS 4. Akan memberikan sedikit ceramah tentang apa itu sholat id dan tata caranya. Sholat id ialah sholat sunnah yang dikerjakan saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat id termasuk dalam sunnah muakkad, yang berarti sholat ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan walau sifatnya sunnah. Waktu pelaksanaannya ialah saat terbitnya fajar sampai agak condong. Syarat, rukun dan sunnahnya itu hampir sama dengan sholat-sholat yang lain, namun ditambah dengan beberapa gerakan yang berbeda. Hal yang pertama yang dilakukan saat sholat id ialah membaca niat, yaitu niatnya yaitu usolli sunatan Idul Fitri rakaataini. Oh ya, jika seseorang membaca niat ini adalah seorang imam, maka bacaan selanjutnya ialah imaman lillahi ta'ala. Namun jika yang membacanya seorang makmum, bacaan selanjutnya ialah makmuman lillahi ta'ala. Namun jika yang membaca ini seorang yang sholat sendiri, maka bacaan selanjutnya ialah munfarid lillahi ta'ala. Itu merupakan sholat sunnah Idul Fitri, namun berbeda dengan sholat sunnah Idul Adha. Bacanya yaitu usolli sunatan li Idul Adha rakaataini. Ya, ingat ya, jika seseorang yang membaca ini seorang imaman, maka bacaan selanjutnya ialah imaman lillahi ta'ala. Namun jika yang membaca ini seorang makmum, bacanya makmuman. Jika seseorang yang membacanya ini seorang yang sholat sendiri, maka bacaan selanjutnya ialah munfarid lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan itu takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelahnya dilanjutkan dengan takbir kembali dan membaca tasbih. Dilakukan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Namun di rakaat kedua dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi jumlahnya sekitar 12 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan lagi dengan surat-surat pendek. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan rukuk, i'tidal, kemudian sujud, kemudian membaca itu, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali dan melanjutkan rakaat kedua yang dilakukan dengan takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat id pelaksanaan sholat id diakhiri dengan kegiatan diakhiri dengan kegiatan khutbah dari seorang imam. Sholat id tercantum dalam beberapa hadis yang ada. Salah satunya diriwayatkan dari Abu Sa'id. Ia berkata, adalah Nabi Muhammad SAW pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha keluar ke musola, maka pertama yang dilakukan ialah sholat.
Kemudian setelah selesai, dia berdiri dan menghadap kepada manusia. Sedangkan manusia itu sendiri itu sedang duduk tertib pada saf mereka. Kemudian lalu dia memberikan nasihat dan wasiat kepada mereka apabila dia hendak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah diputuskan. Dia perintahkan setelah selesai dia pergi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan neneknya. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertakbir pada sholat Id 12 kali takbir. Dalam rakaat pertama 7 kali takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Dan tidak sholat sunnah sebelumnya dan sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Setelah mengetahui beberapa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita telah mengetahui makna dan mengenai hikmah dan manfaat dari sholat itu sendiri. Manfaat yang kita terima seperti rasa syukur kepada Allah dan kemudian menambah keimanan kita dan ketakwaan, juga menghilangkan atau menghapus dosa kita yang telah berlalu, serta mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Kemudian hikmah yang kita rasakan yaitu kita telah bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan yang diberikan kepada hambanya, ya, walaupun hambanya tersebut masih selalu melakukan perbuatan dosa. Kemudian kita juga saling bersilaturahmi dengan sesama muslim dan lain-lain sebagainya yang kita dapatkan manfaat dan hikmah itu sendiri. Demikian yang sedikit bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.